Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak dan Ibu Guru PAI semuanya. Bertemu lagi di channel Sahabat Guru PAI. Mari kita bersama tingkatkan kualitas pembelajaran dan karir guru PAI. Bapak Ibu Guru PAI semuanya, kali ini channel Sahabat Guru PAI kita akan belajar bersama-sama tentang kisi-kisi pretest PPG PAI tahun 2022 beserta pembahasannya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan informasi tentang video-video berikutnya. Oke, kita akan langsung saja ke kisi-kisi soal dan pembahasannya. Pertanyaan nomor 2 atau kisi-kisi nomor 2, disajikan narasi tentang penghasilan seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan konsep zakat profesi. Nah, ini tentang konsep zakat profesi ya. Taksonominya ini masuk level C5, kemudian tingkat kesulitannya ini sulit. Ya. Bagaimana soalnya? Kurang lebih seperti ini. Bu Aini merupakan terapis herbal yang terkenal di Kota Tuban. Setiap bulan rata-rata penghasilan Bu Aini sebesar 5 juta setiap bulannya. Bu Aini harus mengeluarkan biaya PLN sebesar 200.000, keperluan rumah tangga 2.500.000, dan kebutuhan tak terduga 350.000. Nah, berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Bu Aini dalam setahun? Oke, silahkan Bapak Ibu Guru PAI yang sudah tahu jawabannya, yang sudah bisa menghitung ya. Nah, ini kalau berdasarkan tips dan trik sebelumnya, Bapak Ibu bisa dibaca dulu yang bagian akhir ya. Jadi bisa saja di sini langsung Bapak Ibu ketika melihat soal seperti ini, lihat bagian akhirnya, pertanyaannya seperti apa. Berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Bu Aini? Nah, karena ini berkaitan dengan cerita, berarti Bapak Ibu harus membaca ceritanya. Ya. Nah, oke. Sudah dihitung Bapak Ibu Guru semuanya? Ketik jawabannya di kolom komentar ya. Apakah A 585.000, B 487.500, atau C 48.750, atau D 50.000, atau E 600.000? Baik, Bapak Ibu Guru PAI semuanya, sebelum menjawabnya, kita harus pahami dulu tentang konsepnya ya. Kita akan pembahasan dulu. Nah, ini untuk pembahasannya ya Bapak Ibu bisa dilihat ya. Nanti untuk materi ini akan saya cantumkan juga linknya di deskripsi bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkannya. Nah, di sini bisa dibahas ya tentang terminologi atau pengertiannya, kemudian dalilnya ya. Dan ini ada perbedaan tentang penetapan nisabnya ya. Di sini ada yang menetapkan bahwa nisabnya itu adalah 653 kilo atau sekitar 520 kg beras. Jadi kalau nanti di soalnya itu ada tentang harga beras, berarti nisabnya dikalikan dengan ini. 520 kg beras. Ya. Nah, kemudian nanti besaran yang harus dikeluarkannya itu adalah 5%. Nah, ini juga berbeda ya. Nah, kemudian yang kedua ini jumhur ulama. Ya, untuk jumhur ulama itu nisab zakat profesinya adalah 93,6 gram emas murni. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan beras ya, berarti jika misalkan ada harga emas, nah dikalikan dengan 93,6. Ya, apakah sudah mencapai nisab atau belum? Nah, kemudian yang dikeluarkannya adalah 2,5% setiap bulannya. Ya. Nah, kemudian ada juga pendapat yang menyatakan nisabnya itu persentasenya adalah 20% pada saat menerimanya. Ya, jadi tidak ada syarat nisabnya. Ya, tapi harus dikeluarkan 20%. Kemudian kalau MUI ya, ini syarat nisabnya ya dalam 1 tahun itu senilai 85 gram. Nah, untuk jawaban soal yang tadi ini tidak ada kaitannya dengan nisab ya. Jadi di sini tidak ditanyakan tentang apakah dia mencapai nisab atau tidak. Kalau misalkan begitu berarti tinggal dihitung berapa zakat penghasilannya ya. Mohon maaf, berapa penghasilannya, kemudian berapa zakat yang harus dikeluarkan. Nah, untuk jawabannya ya, di sini penghasilannya ya ini adalah 5 juta per bulan. Kemudian untuk pengeluarannya 2.500.000 ditambah 200.000 ditambah 350.000 sama dengan 3.050.000. Nah,
Penghasilan bersihnya itu adalah hasil pengurangan dari penghasilan yang didapat dengan pengeluaran. Ya, jadi penghasilan bersihnya adalah Rp1.950.000. Nah, mana yang harus dikeluarkan zakatnya? Yang harus dikeluarkan zakatnya adalah ini, penghasilan bersihnya. Ya. Nah, di sini ditanyakan nisabnya ada tidak? Ya, kalau misalkan ini mencapai nisab atau tidak. Kalau misalkan tidak mencapai nisab, berarti sebenarnya tidak perlu mengeluarkan zakat. Tapi karena di sini yang ditanyakan berapa zakat yang harus dikeluarkannya, ya, karena di sini tidak ada pertanyaan tentang nisabnya, berarti yang dikeluarkan adalah 1.950.000 dikali 2,5%. Nah, ini secara umum ya. Secara umum yang harus dikeluarkan itu adalah 2,5% dikali penghasilan bersihnya. Totalnya adalah 48.750. Itu zakat per bulannya. Nah, di sini yang ditanyakan di bagian akhir adalah dalam setahun. Ya, berarti tinggal dikali 48.750 dikali 12 bulan sama dengan 585.000. Jawabannya adalah yang A. Ayo, Bapak Ibu guru PAI, siapa yang menjawab A? Berarti jawabannya betul, ya. Baik Bapak Ibu guru PAI semuanya, untuk video kali ini dicukupkan dulu sampai di sini. Ya, untuk kisi-kisi soal dan pembahasan materi berikutnya itu akan disampaikan di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe video ini supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan update video yang terbaru. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.